Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merliana Zeni Kurniawati, NIM 20627 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2020A. Akan membahas tentang 1. Pengertian pendidikan kecakapan hidup. 2. Tujuan pendidikan kecakapan hidup. 3. Jenis pendidikan kecakapan hidup. Pengertian pendidikan kecakapan hidup atau feel skill adalah kemampuan dalam pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari setelah menemukan solusi hingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, keterampilan mengambil keputusan, memecahkan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antara pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kecakapan hidup life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Tujuan pendidikan kecakapan hidup. 1. Tujuan umum. 1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi. 2. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan yang berbasis luas. 3. Mengoptimalkan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau Scholar-Based Management. 2. Tujuan khusus. 1. Memperdayakan aset kualitas batiniah, sikap dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. 2. Memberikan wawasan luas tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyampaian karir. 3. Memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat mengembangkan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. Jenis-jenis pendidikan kecakapan hidup. 1. Kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikan sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. 2. Kecakapan berpikir rasional adalah kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan mengalih dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Kecakapan sosial atau social skill. 1. Kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan membantu orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai. 2. Kecakapan bekerja sama maksudnya adalah adanya saling pengertian dan saling membantu antara sesama untuk mencapai tujuan yang baik. Karena itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sepanjang hidup manusia. 2. Kecakapan akademik atau academic skill. Kecakapan akademik seringkali disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang ada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kecakapan ini untuk membangun
kecakapan-kecakapan tersebut diperlukan pula sikap ilmiah, kritis, objektif, dan transparan. 3. Kecakapan vokasional atau vocational skill. Kecakapan vokasional adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional merupakan kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. 1. Membangun kecakapan-kecakapan tersebut diperlukan pula sikap ilmiah, kritis, objektif, dan transparan. 2. Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, misalnya pekerjaan monotir, operator, tukar, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.